Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kerabat Nabi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan amalan yang bisa kita lakukan ketika kita menginginkan suatu perubahan yang istimewa agar bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi amalan ini ketika diterapkan atau dilaksanakan oleh seseorang, maka seseorang tersebut akan mengalami sebuah perubahan yang signifikan, perubahan atau peningkatan yang istimewa di dalam hidupnya. Dan peningkatannya ini terjadi pada semua aspek. Jadi misalnya ilmu, maka ilmunya akan bertambah dan semakin berkah. Apabila pekerjaan, maka pekerjaannya akan semakin lancar. Apabila seseorang tersebut berada di lingkungan birokrasi, maka dia akan mudah mendapatkan kedudukan, mudah naik jabatan dengan cara yang terhormat dan baik. Jadi amalan yang dimaksud adalah menjaga sholat. Sholat yang seperti apa? Yaitu sholat yang 40 rakaat. 40 rakaat itu apa saja? Di mana 40 rakaat ini adalah terdiri dari 17 rakaat sholat fardu, kemudian 12 rakaat sholat rawatib atau sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu siang dan malam, kemudian yang 11 rakaatnya adalah sholat tahajud. Langsung saja kita kupas satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan amalan 17 rakaat sholat fardu. Jadi 17 rakaat sholat fardu itu merupakan hitungan paling standar. Setiap muslim, baik yang kaya, yang miskin, yang pintar ataupun yang tidak, kemudian rakyat biasa ataupun pejabat, maka melaksanakan sholat fardu 17 rakaat dalam 5 waktu sehari semalam itu adalah hal yang paling standar dan yang paling minimal yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Di samping melaksanakan atau menunaikan sholat fardu 5 waktu pagi, siang, dan malam atau 17 rakaat tadi, apabila kita menginginkan perubahan yang istimewa dalam hidup kita, harus ditambah dengan amalan sholat yang lain, yakni 12 rakaat sholat rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu siang dan malam. Berkaitan dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat yang mengiringi sholat fardu siang dan malam, ini terdapat pada hadis sahih, di mana dalam hadis sahih tersebut disebutkan yang dimaksud 12 rakaat sholat rawatib itu diantaranya adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian selanjutnya adalah 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat subuh. Saya ulangi, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat lagi setelah sholat maghrib, 2 rakaat lagi setelah isya, dan 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Namun terkait dengan 4 rakaat sebelum zuhur, ini ada riwayat lain yang mengatakan bahwa boleh 2 rakaat sebelum zuhur saja jika memang dirasa tidak memiliki waktu yang luang atau waktunya mepet atau kita tidak sempat untuk melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur. Misal kita bekerja di kantor yang jamnya terbatas, jam istirahatnya terbatas, sedangkan pekerjaan masih banyak dan kita tidak sempat apabila tidak terburu waktunya apabila melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka boleh jika hanya 2 rakaat. Ini ada riwayat lain yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah 11 rakaat sholat malam atau sholat tahajud. Untuk menunaikan 11 rakaat sholat tahajud ini bisa dimulai atau melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan melaksanakan 2 rakaat sholat ringan. Di mana 2 rakaat sholat ringan ini adalah sholat 2 rakaat yang tidak membaca surat apapun kecuali membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah takbir membaca Fatihah dan langsung rukuk tanpa membaca iftitah dan tanpa membaca surat-surat lain. Ini namanya adalah khafifatain. Jadi khafifatain itu sholat ringan untuk persiapan supaya lebih khusyuk, badannya lebih nyaman dan lebih siap sebelum menunaikan sholat tahajud yang 11 rakaat. Jadi setelah melaksanakan sholat ringan atau khafifatain tadi, baru kemudian tunaikan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelahnya sampai 10 rakaat dan kemudian ditutup dengan 1 rakaat sholat witir.
Terkait dengan Khofifatain tadi, riwayatnya ada di riwayat Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Juga disampaikan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu apabila ingin melaksanakan sholat tahajud, maka laksanakan dulu sholat ringan 2 rakaat sampai badan benar-benar siap dan merasa nyaman dan enak. Sementara itu untuk teman-teman yang mungkin baru mempunyai niat untuk mengamalkan amalan ini, yang mungkin baru akan memulai belajar istiqomah melaksanakan sholat tahajud, maka tidak harus langsung 11 rakaat, namun bisa dimulai dulu malam pertama belajar 2 rakaat dulu. Setelah itu di malam kedua meningkat menjadi 4 rakaat, malam ketiga menjadi 6 rakaat, sampai kemudian berada pada kesanggupan melaksanakan 11 rakaat. Maka semuanya itu perlu belajar dan bertahap, asalkan istiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan ridho, kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.